Oke, buat teman-teman yang suka gaming di iPhone, video ini bakal cocok buat kalian. Karena kali ini, gue akan share beberapa aksesoris bagus buat kalian yang suka main games dan gimana caranya ubah iPhone kalian jadi setup buat gaming. Untuk semua aksesoris yang kita bahas di video kali ini, akan gue cantumin juga linknya di deskripsi video. Jadi buat teman-teman yang berminat, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Oke, untuk aksesoris gaming yang pertama ada Backbone One PlayStation Edition untuk iPhone. Gue udah pakai Backbone One controller ini selama kurang lebih sekitar 1 mingguan terakhir dan ternyata seru juga pakai controller kayak gini. Secara desain memang satu tema sama wireless controller PlayStation 5 ya. Soalnya mirip banget, warna putih, terus ada list hitamnya juga. Bahkan dari boxnya juga satu tema. Nanti pas teman-teman unboxing bakal dapet backbone controllernya, terus ada kertas petunjuk penggunaan, dan adapter untuk ukuran HP yang lebih besar. Untuk layout dari Backbone One controller ini menurut gue agak mirip kayak Xbox controller ya, terutama soal penempatan tombol-tombolnya. Misalnya di bagian tombol analog atau joystick atau thumbstick yang posisinya diagonal kayak gini. Yang sebelah kiri posisinya agak lebih atas dibandingkan yang kanan, jadi posisinya nggak sejajar seperti yang ada di misalnya PS5 DualSense. Yang ada kemiripan sama PlayStation selain warnanya adalah tombol segitiga, kotak, bulat, X, dan semua tombol-tombol ini juga kliknya bagus, nggak ringkih. Terus di bagian sebelah kiri, di bawah directional pad yang ada icon kotak ini adalah tombol buat screenshot atau screen recording. Yang untuk screen recording bakal perlu aplikasi Backbone, tapi untuk screenshot nggak perlu. Terus di bagian bawah yang titik 3 ini adalah tombol untuk shortcut ke aplikasi PlayStation. Lalu di bagian kanan, di bawah tombol analog kanan, ada tombol warna oranye, ini untuk buka aplikasi Backbone. Dan di sebelahnya ada tombol buat buka menu. Nah, Backbone One Controller ini terbuat dari plastik yang mungkin bisa bikin terasa agak kurang premium ya. Tapi ya ada enaknya juga, jadinya ringan. Beratnya cuma sekitar 138 gram. Jadi walaupun HP kalian ukurannya besar dan berat, misalnya iPhone tipe Pro Max, nah kalian tetap bisa pakai Backbone ini dengan nyaman karena ringan dan nggak bikin tangan cepet capek pegang controller ini sama HP-nya. Untuk Backbone One Controller yang gue punya ini udah yang tipe USB-C, jadi bisa untuk semua tipe iPhone 15 ataupun HP Android juga bisa. Tapi kalau teman-teman iPhone-nya masih yang pakai port Lightning, Backbone One Controller ini juga ada yang versi Lightning-nya. Terus di bagian bawah controllernya ini ada headphone jack dan port USB-C untuk cas iPhone kalian sambil dicolok ke Backbone One ini. Jadi Backbone One ini nggak pakai baterai built-in, tapi portnya ini buat pass-through charging ke iPhone kalian. Walaupun pass-through charging ini nggak ditulis berapa watt di website resminya, tapi dari yang gue coba, casnya ini yang pasti nggak fast charging, karena nambah baterainya lama banget. Anggap aja ini cuma buat memperpanjang waktu kalian main game sambil pakai Backbone One inilah. Tapi kalau misalnya mau casnya lebih cepet, mending langsung cas ke iPhone aja seperti biasa. Nah, cara pasangnya juga gampang banget, tinggal dorong aja ke arah kiri waktu dipasang seperti ini. Terus colok port USB-C-nya sampai bunyi klik. Dan nanti kalau mau dilepas, tinggal didorong aja ke sisi kiri seperti ini. Dari yang gue coba, untuk iPhone 15 Pro Max bisa langsung dipakai, jadi nggak perlu pakai adapternya lagi. Dan teman-teman nggak perlu khawatir iPhone-nya nggak akan lepas karena jepitannya ini udah aman banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran kalau misalnya nggak punya PS5 atau game konsol lainnya, apakah tetap bisa main pakai Backbone One ini? Jawabannya, bisa. Kalian tetap bisa main games dari App Store atau Apple Arcade juga bisa kok. Tapi khusus buat games yang memang support game controller ya. Seperti Asphalt 9, Call of Duty Mobile, dan sebagainya. Kalau misalnya games yang nggak support buat game controller atau cuma bisa buat touchscreen, nah itu artinya kalian nggak bisa main gamesnya pakai Backbone One ini. Kalau kalian punya PS5 atau PS4 ada enaknya juga bisa pakai fitur Remote Play. Jadi kalian bisa main games PS5 dari iPhone kalian. Tapi kalau nggak punya PS5, kalian tetap bisa main games yang ada di App Store atau pakai cloud gaming yang ada di GeForce Now, Steam, Xbox, dan sebagainya yang bisa kalian akses dari aplikasi Backbone. Contohnya gue bisa main games kayak Forza Horizon 5 di iPhone menggunakan cloud gaming dari GeForce Now. Yang penting make sure aja koneksi internetnya harus cukup kenceng. Nah, buat mengakses fitur cloud gaming, kalian bakal perlu subscription ke aplikasi Backbone seharga Rp600.000 per tahun. Tapi pas kalian beli Backbone One Controller ini di toko yang resmi, kalian juga bakal mendapatkan free trial untuk mengakses semua fitur yang ada di aplikasi Backbone selama 1 tahun. Buat teman-teman yang penasaran game apa aja yang kompatibel, gue juga akan cantumin linknya di deskripsi video ini. Jadi nanti kalian tinggal cek aja games yang mau kalian mainin support atau enggak buat game controller ini. Dari yang gue coba, games balapan kayak Asphalt atau first person shooter seperti Call of Duty atau misalnya GTA San Andreas, itu juga seru sih sambil menggunakan Backbone One ini. Plus karena konektivitasnya langsung dicolok ke iPhone bukan menggunakan Bluetooth, jadi kalian nggak perlu pusingin soal latency.
Harga dari Backbone One edisi PlayStation ini adalah $99,99 atau sebut saja $100, atau kalau di Indonesia harganya sekitar 1,6 sampai 1,7 juta rupiah. Yang tentu saja bukan aksesoris gaming yang murah ya. Tapi menurut gue punya controller kayak gini yang nggak perlu pusingin baterai, latency, tinggal langsung colok, dan ukurannya juga termasuk kecil, gampang dibawa kemana-mana. Backbone One controller ini bikin gaming di iPhone jadi lebih seru sih, dan nggak ribet. Next ada Xbox Wireless Controller. Nah, karena Xbox Controller ini konektivitasnya pakai Bluetooth, jadi bisa kalian pakai juga buat iPad, MacBook, termasuk iPhone kalian. Menurut gua, Xbox Wireless Controller ini merupakan definisi game controller yang pas buat gua. Dari sisi ukuran yang walaupun lumayan besar dibandingkan Backbone tadi, tapi secara grip ini nyaman banget. Lalu penempatan tombol, terus kliknya juga mantep, itu semuanya menurut gua udah nyaman banget. Untuk Xbox Controller yang gue punya ini warnanya yang carbon black, dan menurut gue ini juga warnanya cakep banget. Terus secara build quality, walaupun ini juga terbuat dari plastik, tapi bahannya bagus, nggak licin, karena ada teksturnya gitu. Terutama di tombol analog kiri kanan, left dan right trigger, dan di bagian gripnya juga ada tekstur yang agak kasar supaya nggak licin, yang menurut gue ini detail yang bagus. Nah, mungkin minusnya dari Xbox Controller ini yang sebenarnya bukan minus juga sih. Kalian perlu baterai AA atau A2 buat pakai Xbox Controller ini, karena nggak ada baterai built-in. Jadi mungkin bisa agak repot sedikit kalau misalnya baterainya udah mau habis, kalian perlu siapin baterai baru lagi. Kecuali baterai kalian yang rechargeable ya. Tapi karena Xbox Controller ini juga udah USB-C, kalian bisa pakai kabel Type-C juga untuk main di iPhone seperti ini. Jadi tinggal sambungin pakai kabel charger iPhone juga bisa, dan nanti kalian tinggal sambungin aja Bluetooth Xbox Controller ini ke iPhone kalian, supaya bisa main games dengan kabel. Overall menurut gue Xbox Wireless Controller ini udah cukup bagus dan nyaman banget lah main games menggunakan game controller ini. Untuk harga dari Xbox Controller ini juga menurut gue termasuk worth it, yaitu sekitar 700 ribuan. Dan controller ini bisa bikin pengalaman gaming kalian jadi lebih seru. Oh iya, kalian juga bisa bikin setup gaming iPhone dan Xbox Controller kalian seperti ini, yang menurut gue ini juga nggak kalah seru. Tinggal dipakein aja phone clip buat Xbox kayak gini, jadi kalian bisa pegang Xbox Controller dan iPhone kalian secara bersamaan. Harga dari phone clip ini juga nggak terlalu mahal kok, sekitar 150 ribuan aja. Jadi buat kalian yang mungkin nggak punya stand buat iPhone, tinggal pakein phone clip ke Xbox Controller kalian. Next, buat teman-teman yang mau pakai controller tapi yang ukurannya kecil aja biar praktis. Nah, ini ada controller 8-bit Do Lite 2. Dari desainnya mungkin ini yang kelihatan nggak seserius Xbox atau Backbone ya, karena desainnya kayak fun gitu dan unik. Ukuran controller 8-bit Do ini kecil banget, sebagai perbandingan kalian bisa lihat bedanya sama iPhone 15 Pro Max. Controller ini ukurannya jauh lebih kecil dan pasti muat di kantong, jadi gampang dibawa kemana-mana. Untuk berat dari controller ini juga ringan banget, cuma sekitar 82 gram dan kecil-kecil gini, baterainya juga lumayan awet loh, bisa up to 18 jam. Lalu untuk konektivitasnya bisa menggunakan Bluetooth, atau karena ada port USB-C, kalian juga bisa menggunakan kabel, jadi lebih fleksibel. Dari pengalaman gue menggunakan controller ini, kadang bisa nggak sengaja kepencet 2 tombol sekaligus karena ukurannya kecil. Tapi ya ini soal dibiasain aja sih, nanti juga udah hafal posisi tombol-tombolnya. Terus karena gue pribadi lebih sering pakai Xbox Controller, posisi tombolnya ini juga ada yang terbalik nih. Kalau teman-teman perhatiin posisi tombol X dan Y sama A dan B, ini dua-duanya kebalikan dari yang ada di Xbox. Jadi kadang pas gue main games menggunakan 8-bit Do Lite 2 ini bisa salah pencet karena posisi tombolnya kebalikan dari si Xbox. Selain itu, overall 8-bit Do Lite 2 ini termasuk controller yang bagus walaupun kecil, terus responsif, dan klik tombol-tombolnya juga bagus, walaupun nggak seenak tombol di Xbox Controller. Untuk harga dari 8-bit Do Lite 2 ini juga oke banget, sekitar 300 ribuan, yang menurut gua, buat teman-teman yang mau controller yang compact, nggak mau sebesar Xbox, 8-bit Do Lite 2 ini bisa jadi pilihan yang bagus. Plus karena konektivitasnya pakai Bluetooth, kalian juga bisa pakai buat iPad atau MacBook biar sekalian. Untuk kipas biar iPhone kalian tetap dingin waktu gaming, gue juga menggunakan Black Shark Magnetic Cooler buat iPhone. Yang gue suka dari kipas ini tentu magnetik, jadi tinggal ditempel aja. Terus magnetnya kuat, nggak perlu takut jatuh. Dan kipasnya bener-bener dingin banget. Gue udah tes setelah 1 menit gue nyalain kipasnya, nanti di area magnetnya ini bakal dingin banget sampai bisa berembun kayak gini. Mungkin kalau ditanya minusnya apa dari kipas ini, menurut gue adalah perlu sambil dicolok kabel Type-C ketika mau digunakan karena nggak ada baterai built-in. Tapi secara fungsi, menurut gue Black Shark Magnetic Cooler ini cukup membantu supaya iPhone-nya nggak terlalu panas ketika main games terus-terusan. Untuk harga dari Black Shark Magnetic Cooler ini sekitar 400 ribuan, jadi termasuk harga yang oke, nggak terlalu mahal, tapi udah bisa bantu jaga suhu iPhone kalian.
Sedikit mengingatkan aja, pakai kipas seperti ini bukan supaya nambah FPS ya. Karena ketika gue cari soal cooling fan, sepertinya banyak orang yang juga salah paham. Tapi tujuan kalian pakai kipas seperti ini supaya kalian bisa main games dengan lebih lancar, lebih stabil, dalam waktu yang lebih lama. Karena temperatur iPhone kalian bakal dijaga. Next, gue juga merekomendasikan AirPods Pro 2 buat main games. Oke, AirPods memang bukan TWS buat gaming sih. Tapi dari yang gue coba, misalnya buat main games yang butuh latency seminim mungkin kayak PUBG, menurut gue masih aman-aman aja kok. Latensinya nggak akan bikin jadi nggak bisa main. Bahkan sepertinya latency di AirPods Pro 2 itu udah cukup minim. Selain itu, karena AirPods Pro 2 secara kualitas suara bagus, gue bisa denger musik dan sound effects dari games yang gue mainin dengan lebih jelas dan lebih seru. Plus karena ANC di AirPods Pro 2 juga bagus, kalau lagi di tempat yang rame, banyak noise-nya, gue tetap bisa main games dan nggak terganggu sama lingkungan sekitar gue. Jadi menurut gue lebih banyak plusnya main game sambil pakai AirPods Pro 2. Tentu saja AirPods Pro 2 harganya nggak murah, sekitar 3 jutaan. Tapi karena AirPods ini sekalian buat nonton, dengerin lagu, jadi sekalian aja dipakai buat gaming. Yang menurut gue juga cocok-cocok aja kok. Gue bukan gamer profesional dan gue yakin banyak TWS lain yang lebih fokus buat gaming. Tapi dari pengalaman gue, AirPods Pro 2 juga udah cukup bagus kok buat gaming. Selain itu, buat setup gaming di iPhone, gue juga saranin pakai iPhone stand. Tapi kalau bisa yang magnetic, supaya tinggal tempel, bisa posisi horizontal atau vertikal. Dan stand yang gue pakai ini adalah wireless charger MagSafe dari Nilkin. Sebenarnya ini buat cas iPhone sih, tapi ya sekalian aja gue pakai jadi iPhone stand buat gaming. Kalian bisa pakai iPhone stand merek apa aja, karena menurut gue iPhone stand ini merupakan salah satu aksesoris yang cukup penting buat gaming, supaya kalian bisa lihat layarnya dengan angle yang lebih nyaman. Untuk wireless charger Nilkin ini harganya sekitar 300 ribuan, yang menurut gua harganya ya cukup oke lah, karena ini sekaligus charger. Teman-teman bisa main game sambil cas iPhone juga pakai charger dari Nilkin ini, tapi gua nggak gitu rekomendasiin sih, karena slow charging, cuma 7,5 watt. Ngomong-ngomong soal charging, gue sebenarnya mau rekomendasiin power bank buat dipakai sambil gaming, tapi menurut gue cas iPhone sambil dipakai buat main games itu bukan sesuatu yang bagus buat battery health iPhone kalian. Karena charging sendiri udah bisa bikin suhu iPhone-nya lebih panas, ditambah lagi main games yang juga bikin iPhone-nya lebih panas. Jadi gue nggak mau sekedar biar banyak rekomendasi aksesorisnya gue tambahin power bank lagi, karena gue sendiri pun nggak main games ketika iPhone-nya lagi dicas, karena itu nggak bagus buat battery health. Gue sendiri pakai MagSafe Battery Pack dari Apple yang sekarang udah discontinued, tapi menurut gue nggak gitu cocok buat dipakai sambil gaming sih, karena baterainya nggak akan ngangkat. Tapi ya jadinya baterainya berkurang sedikit lebih pelan dan kalian juga bisa main games dengan sedikit lebih lama. Tapi sekali lagi, gue tidak merekomendasikan kalian buat main game sambil cas iPhone karena itu nggak bagus buat baterai. Oke, itu dia beberapa rekomendasi aksesoris buat teman-teman yang mau ubah iPhone kalian jadi setup buat gaming. Menurut gue setupnya bisa dibilang cukup simple, tapi bisa bikin pengalaman main games di iPhone jadi lebih seru. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Aksesoris apa yang jadi favorit kalian? Atau kalau misalnya ada rekomendasi aksesoris gaming lainnya yang juga bagus, boleh banget buat tambahin lagi di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!